Wah, kita pikir cuma bayi katanya. Bayi juga paling ngerangkak katanya. Gak bakal ngejar ini. Habis itu emaknya bang teriak minta tolong. Gue bilang, oh iya. Oh berarti nggak ada cewek ataupun bayi ya? Nggak ada bang. Ngedenger suara orang jalan bang, tapi nggak ada lampu. Pas lagi posisi ngaji. Wah itu berkecamuk sih bang. Oh gue bilang, matilah ini. Ini manusia, apa jin? Jawab, tiba-tiba ada orang kayak suara ngomong di samping kanan gua, kuping gua. Ya, ditunggu. Udah kamu buruan turun. Ini mau hujan katanya. Abah, siapa? Oh, saya yang jaga di sini, di Gunung Burangrang ini. Oh gitu. Saya harus manggil apa nih? Saya bilang, Abah aja katanya. Itu nggak usah kiai, syekh, saya Abah aja katanya. Terus dia ngomong gini. Udah tenang aja. Kamu gak sendirian kok di sini. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Seperti biasa kita lagi kedatangan seorang tamu. Tamu ini jauh-jauh dari Bekasi. Sekarang gue syuting nih jam 5 pagi, lu bayangin. Tamu ini ingin menceritakan pengalamannya di salah satu gunung yang mungkin nggak terlalu familiar ya buat para pendaki. Gunung ini ada di kawasan Jawa Barat, yaitu Gunung Burangrang. Seperti apa kisahnya? Langsung aja gue kenalkan dengan abang ganteng ini. Maaf, namanya siapa bang? Dengan Dwi bang. Bang Dwi, apa kabar? Baik bang. Sehat brother? Sehat bang. Bang Dwi, ini lu udah kedua kali cerita tempat gua nih. Betul. Yang kemarin tuh Gunung Salak sih, ngeri sih bro. Iya. Ngeri. Nah ini pendakian lu yang kedua ini ya? Betul bang. Yang kedua, ini Gunung Burangrang ya? Betul, Gunung Burangrang. Ini tahun berapa bro jadinya bro? Kejadiannya itu bulan Februari 2023. Oh masih baru banget? Masih baru. Setelah dari Gunung Salak itu gue jadi seneng daki tuh. Nah iya berarti lu mulai pendakian ini berarti di atas 2020 ya? Betul. Wah mantap. Mantap bro. Lagi hot-hotnya doi naik gunung nih. Ya. Oke bro, langsung aja lu ceritain kisah lu, gua nggak akan potong-potong. Siap. Hajar. Kali ini Bang Dwi akan menceritakan kisah pendakiannya di Gunung Burangrang pada tahun 2023. Di saat itu dia hanya mendaki sendirian. Awalnya Dwi mengira akan bertemu pendaki lain di perjalanannya menuju puncak Burangrang. Ternyata, dia hanya sendiri di gunung itu. Disinilah pertemuannya dengan para penghuni gunung dari alam sebelah. Awalnya itu mau acara kantor sih bang. Niat awalnya itu mau survei gunung. Jadi gue mau bikin acara kantor buat naik gunung bareng di kantor gue. Nah akhirnya gue coba survei itu sendiri. Lagi coba mau solo hiking. Wih, ganas. Gitu. Oke, lagi terus. coba mau solo hiking. Itu kejadiannya di bulan Februari. Gue ingatnya hari Jumat itu. Jadi gue awal muasalnya itu mau cek gimana trek Gunung Burangrang ini. Katanya sih lumayan deket ya. Itu nggak terlalu bikin capek juga masih di atas 2000, nggak terlalu tinggi. Jadi awal muasalnya itu gue dari Bekasi itu gue udah siapin tuh bang. Jadi gue jalan dari Bekasi itu hari Kamis. Hari Kamis gue udah cek, gue naik kereta dari Bekasi itu, dari stasiun Bekasi mengarah ke stasiun Cimahi. Sampai stasiun Cimahi itu niat awalnya mau cobain trekking malam bang.
Lumayan dan niat trekking malam loh. Iya, solo baru mau nyobain trekking malam. Jantan. Jadi awal masalah itu seperti itu. Jadi karena gue udah siapin semua perbekalan, logistik dan segala macam dari Bekasi, gue udah siap-siap. Cuma memang yang gue belum sediain pada saat itu adalah tenda. Gue rencananya mau sewa di sana. Oke. Mau nyewa tenda di sekitar base camp, katanya ada nyewaan tenda. Nah begitu gue udah sampai Cimahi sekitar jam 10 lewat 10 malam itu, gue coba kontak base camp tapi nggak ada yang ngangkat bang. Itu nggak ada yang ngangkat. Terus katanya waduh kalau gue misalkan harus ngecamp di base camp kayaknya nanti takutnya di sana juga udah tutup gitu, udah sepi juga. Karena waktu itu kan malam Jumat ya, habis malam Jumat. Akhirnya gue putusin ya udahlah gue nginep sekitaran area sekolahan polisi itu yang di bawah. Jadi gue cari penginapan, gue nginep di situ. Baru di besokannya di hari Jumat pagi gue mulai ke Burangrang. Gue mulai tuh dari penginapan, begitu udah beres-beres semua, nyewa ojek sampai ke base camp Legok Haji bang. Jadi rencananya memang gue mau naik ke Burangrang itu lewat Legok Haji. Kalau itu lumayan kan, katanya lumayan rame, terus juga ada penyewaan tenda dan sebagainya. Begitu gue nyampe itu sekitar jam 10-an gue nyampe base camp. Ternyata pada saat gue udah selesai pendaftaran, gue lihat yang tempat penyewaan masih tutup. Katanya tunggu aja, nanti juga jam 11-an mungkin udah buka. Oke. Akhirnya gue nunggu tuh lumayan lama tuh di base camp. Buat gue pengen sewa tenda doang. Akhirnya begitu jam 11 bener, ternyata udah buka. Akhirnya gue sewa dulu tuh tenda. Nah memang niatnya itu mau berangkat setelah sholat Jumat. Karena kan mentok Jumatan ya. Akhirnya gue nunggu sebentar di area base camp. Dan setelah udah siap-siap semua, gue udah prepare, mulailah tuh jam 1 bang. Start. Jam 1 gue mulai start pendakian di hari Jumat itu. Itu kan kalau misalkan dari base camp itu lumayan lah, jalurnya masih landai ya kalau ke arah pos 1 itu. Jadi gue mulai tuh trekking. Memang kondisi pendakian pada saat itu masih sepi bang di hari Jumat itu. Itu ya udah akhirnya gue jalan sendiri. Gue jalan tuh sekitar 45 menit lah gue dari base camp. Karena gue solo ya lumayan lah. Gue harus lumayan bawa beban lumayan berat tuh. Jadi gue memang nyantai. Rencananya niat datang ke Burangrang kan pengen refreshing sekalian ngecek survei. Akhirnya begitu gue nyampe di pos 1, gue lihat udah ada 2 orang pendaki. Nah pas gue lihat, wah ini ada 2 orang pendaki, tapi kok nggak bawa carrier ya gue bilang. Akhirnya gue berhenti istirahat dulu di sana, santai dulu, ambil ngerokok, ngobrol-ngobrol, nanya, nggak taunya pendaki dari Bandung. Nanya dia, mau naik kak? Iya saya mau naik. Terus gue tanya balik, mau sendiri mau turun ya? Iya kita habis naik dari pagi katanya. Oh Tektok dia dari jam 6 pagi udah jalan, dia baru mau turun gitu. Ketemu di jalur. Gue nanya tuh, di atas gimana? Ada yang ngecamp nggak? Sepi. Ini aja tadi saya cuma berdua katanya. Waduh, sepi banget ya Jumat. Gue berpikirnya tuh bang, gue solo tapi paling nggak pada saat udah mau ngedaki, paling nggak ada teman lah ya yang bisa barengan gitu. Karena pertama kali solo hiking juga gue ke Burangrang itu pertama kalinya solo hiking. Dan itu baru gunung kedua yang gue daki setelah di Gunung Salak itu. Akhirnya setelah ngobrol lumayan lama tuh, sekitar setengah jam. Gue pikir-pikir, waduh kelamaan nih. Udah hampir. Ini akhirnya gue lanjut lagi. Gue bilang, bang gue izin lanjut dulu ya bang. Gue bilang, takutnya kesorean gue nyampe atas. Gue telusurin terus tuh. Memang pada saat selama pendakian itu, gue sendiri tuh bang. Namanya solo hiking. Gue bilang, wah bang, kok gue lihat ini nggak ada pendaki yang lain ya yang coba
gue pikir udah ada yang naik atau ada yang nyusul. Gue kan berusaha memperlambat tuh bang. Jadi gue jalan itu memang sengaja memperlambat, takutnya memang kalau ada pendaki yang dari bawah mau jalan mau naik ke atas bisa barengan. Ya ada temen lah buat ngobrol kan dibanding sendiri. Akhirnya gue coba naik. Begitu dari pos 1 nyampe pos 2. Di pos 2 tuh gue tungguin lumayan lama bang. Setiap pos itu gue lumayan lama lah. Gue nyantai dulu sekitar setengah jam lah gue. Setiap pos itu hampir setengah jam gue istirahat. Karena lumayan beban berat juga. Begitu nyampe pos 2, gue bilang sepi banget nih. Akhirnya yaudah lanjut jalan lagi aja. Akhirnya gue tetap lanjut jalan. Begitu gue udah mau di pos 3, kan udah masuk tuh hutan, area hutan. Karena pos 2 tuh masih terbuka tuh. Dari pos 1 sampai 2 masih terbuka. Begitu udah pos 2 kata sudah hutan tuh. Gue cuma ngeliat 2 orang warga lokal lagi nyari burung tuh. Lagi nyari burung di sana. Gue perhatiin, wah ini bukan pendaki, lagi warga lokal. Ya udah gue lewat aja, sambil lewat, ambil terus jalan. Kan lumayan tuh. Ternyata di luar perkiraan gue. Gue lihat informasi kalau di Burangrang itu paling 2,5 jam lah, 3 jam gitu. Naik ke atas paling lama, kalau lu lambat banget 3,5 jam. Memang begitu, nggak lama, tapi nggak putus tuh jalurnya lanjut terus. Nggak ada bonus. Nggak ada bonus tuh bang, nggak ada bonus gitu. Lanjut terus, gue pikir, waduh, ini lumayan nih gue bilang. Mau beban lumayan tuh waktu itu, ada kayak 35-40 kilo gue carry. Oh ya udahlah, gue bilang lanjut terus. Begitu di pos 3 pun sama, gue nunggu kurang lebih setengah jam gitu, nyantai lah. Siapa tahu ada pendaki, ini pendaki TikTok atau pendaki baru naik. Karena besoknya itu ternyata hari libur bang. Jadi besoknya itu kalau nggak salah pas banget dengan Isra Mi'raj gitu. Jadi gue, ya udahlah sekalian tadabur kan. Gue nunggu lama di pos 3 juga. Udah lumayan nih gue bilang, nggak ada orang. Akhirnya lanjut lagi gue tuh bang. Terus sampai posisi itu udah sekitar jam 4:30. Itu gue udah baru mau nyampe antara pos 3 ke pos 4. Gue lihat, waduh 4:30 nih. Udah nyampe pos 4, bahaya nih gue bilang. Takutnya udah kesorean, gue gas. Ya udahlah, gak usah pikirin mau ada pendaki atau enggak, ya jalan aja lah. Namanya juga solo. Ya udah, gue terabas terus tuh bang. Terus, cuma memang kondisi gue bawa carrier lumayan berat. Dan pertama kali gue solo, lumayan menyiksa tuh. Karena carrier juga masih yang belum seberapa, masih yang kadarnya. Ya udah jalan terus sampai di pos 4. Akhirnya tepat jam 5 gue nyampe puncak. Pas tuh jam 5 belum gelap ya. Wah udah lumayan tuh, udah nyampe tuh, kan ada tugunya tuh. Ada tugunya. Pas gue nyampe atas, gue celingak-celinguk tuh bang. Antara seneng sama celingak-celinguk. Nyariin pendaki lain. Nggak ada orang ternyata. Wah, gue bilang mateng lah gue ini. Kalau misalkan gue ngecamp sendirian nih di atas gunung, ya udahlah, udah resiko gue bilang. Ya udah, akhirnya setelah foto-foto, ambil gambar, gue foto-foto, gue nyari tuh area ngecamp. Ternyata di Burangrang itu kalau misalkan udah nyampe Tugu, lu ke kanan lewatin jalur setapak. Tuh lumayan kan kiri jurang, baru lu ketemu lapang tuh, yang area lapang yang ada benderanya, tiang bendera. Nah di situ tuh enak katanya buat ngecamp. Kabut udah turun tuh bang, jam 5 ternyata kabut turun. Waduh gue bilang, gue takut hujan nih. Akhirnya gue buru-buru deh, gue buka tenda. Karena tenda gue juga single juga gampang. Gue buka tenda, gue siapin semuanya. Gue langsung udah beres buka tenda, siapin perbekalan ya kan. Gue siap-siap masak ngopi sampai jam sekitar mau maghrib tuh. Maghrib kabut masih turun. Dalam hati gue, waduh ini PR sih. Kalau solo hiking ya, tapi kalau dia sendirian di atas gunung ini kan lumayan nih, nggak ada orang sama sekali. Waduh, di situ sempet tegang juga bang, sempet ada takutnya juga, tegang juga, sampai akhirnya ketemu maghrib. Ya udahlah, seperti biasa kalau begitu maghrib ya gue sholat dulu. Sholat maghrib, beres-beres. Karena kan sulitnya di Gunung Burangrang itu
lu susah nyari mata air. Iya, air susah. Air susah. Sebenarnya ada katanya, cuma nggak dikasih tahu sama warga lokal. Sebenarnya ada, tapi agak lumayan curam tempatnya. Jadi gue tuh persediaan air dari bawah tuh udah lumayan banyak. Yalah, udah beres. Selesai sholat, gue pikir apain ya di atas gunung ya malam-malam ya gini. Sendirian ya kan. Sinyal nggak ada ya kan. Mau nonton film juga. Ya ngapain, gue bilang. Akhirnya ya gue putusin, ngaji aja lah gue di atas gunung ya kan. Lu ngaji? Ngaji bang. Jadi gue ngaji bang. Kayak orang bener. Kayak orang bener gue udah siapin, ya udahlah gue ngaji mumpung malam Isra Mi'raj juga kan. Lagi posisi gue ngaji tuh bang, udah beres sholat gue ngaji tuh di atas gunung. Kan kok gelap ya. Gue di dalam tenda gue doang, gue nggak bikin HP unggun. Gue cuma pakai lampu aja. Nah pas gue lagi posisi ngaji tuh, dari arah luar, kan tenda gue single seat bang, bukan double seat. Jadi begitu gue ngedenger suara orang jalan bang, tapi nggak ada lampu. Pas lagi posisi ngaji, wah itu berkecamuk sih bang. Gue bilang, matilah ini manusia apa jin? Ya terserah deh gue bilang. Jalan tuh bang, trek. Waduh, suara apaan tuh? Jalan sampai akhirnya deket tenda gua. Bener-bener nggak ada cahaya bang, kan kalau lu pakai senter kan ketahuan ya ada cahaya. Oh pendakinya, nggak ada cahaya. Pas gue liat kok gelap, tiba-tiba ngucapin salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sempet diem tuh bang. Orang bukan ya? Orang apa bukan? Terus gue bilang, pendaki? Iya. Wah alhamdulillah. Begitu gue bilang pendaki, dia jawab langsung bang, ya baru nyampe nih. Oh naik dari mana? Saya dari Mentari. Waduh. Terus akhirnya gue keluar bang, gue liatin, lah lu kok nggak bawa senter sih? Iya bang, ke malaman di jalur ini pakai handphone. Wah asli sih. Gue bilang selon gue bilang. 2 orang tuh bang, nggak taunya santri bang, karena besoknya kan libur pesantren ya. Mereka naik gunung lah. Terus si santri ini 2 orang santri. Gue bilang dari mana? Oh saya dari arah Padalarang kak. Oh yaudah gue bantuin nih, gue punya senter. Udah gue senterin deh, lu bikin tenda gitu kan. Yaudah, dia mungkin juga karena santri ya, dia juga minim. Wah tendanya gede banget bang, bisa buat 8 orang itu bang. Berat banget. Gue udah mikir, wah ini sih lu Selon sih gak bawa senter ya kan. Iya bang, kita nggak ada senter gitu, tapi dia bawa kayak lampu gitu bang, kayak lampu apa ya, yang pakai emergency ya. gitu. Bukan, yang pakai minyak bang. Sentir bang. Bisa, ini bener tradisional gue bilang. Lu bener asli santri sih, orisinil gue bilang, asli santri lu. Lu nggak bawa senter tapi bawa sentir. Iya bang, kan nggak mungkin bang saya bawa ini di jalan bang. Oh iya sih bener juga. Terus jadi udah niat bang bawa ininya apa, kayak bensinnya gitu, udah bawa minyak segala macem. Yaudah nih gue senterin nih, udah lu bikin ini tenda dulu, ntar kalau mau sholat dulu aja. Oh, yaudah iya bang, ini udah telat maghrib juga bang, nanti sekalian aja lah bang. Yaudah, akhirnya gue bantuin lah tuh bang, bantuin mereka. Nah gue bilang pas udah sekitar jam 7 lewat tuh, hampir 8, gue bilang gue isya dulu ya. Gue bilang gue sholat isya dulu ya. Ini pegang aja di senter gue sholat isya dulu tenda. Oh yaudah bang, nanti kita lanjut lagi ngobrol. Itu pegang aja nih. Yaudah masak dulu silakan, mau makan dulu. Gue udah tadi. Yaudah, akhirnya gue dalam tenda lagi tuh bang balik. Ya udah gue bilang gue sholat dulu, gue beres sholat. Pas abis beres sholat isya itu sayup kedengeran bang dari arah bawah. Ada suara bayi nangis. Oke. Wah ada suara bayi itu. Wah sakti nih, ada pendaki bawa bayi. Gue bilang ke Burangrang. Lu positif thinking amat. Gue positif thinking bang. Jadi wah ini sih orang tuanya sih gokil sih. Sableng sih. Gue bilang ini dia bawa bayi ke atas gunung. Masalahnya bayinya nangis bang. Bayinya nangis terus kayak ada suara orang rame gitu kan. Gue bilang wah ini kayaknya mungkin rombongan. Ya. Gue positif mereka rombongan bawa bayi juga. Terus ada suara cewek juga gue denger masalahnya bang. Oh rame. Jadi
gue dengar ada suara cowok, ada suara cewek. Wah iya nih fix nih, bau bayi nih. Ya udah gue ngaji lagi lanjut. Gue denger tuh bang, ada orang lari bang. Dari arah yang Tugu monumen di puncak itu ke arah sini orang pada lari bang. Gue langsung buru-buru keluar kan. Gue bilang, siapa tuh? Kayaknya tuh pendaki. Lari bang, kayak ketakutan. Ada yang pakai headlamp, ada yang nggak bawa senter sama sekali, cuma pakai HP. Terus gue tanyain, woi tenang woi jangan lari, gue bilang. Karena begitu gue lihat itu sekitar 3 orang yang lari. Habis itu ada lagi bang yang dari arah puncak itu Tugu pada lari juga bang. Gue bilang, woi sabar jangan pada lari. Ini jalanan lu kanan kiri jurang, gue bilang. Antara area ngecamp sama puncak itu jurang kan. Woi, gue bilang sabar tenang. Akhirnya gue samperin tuh bang. Gue sengaja samperin, gue senterin. Udah lu tenang jangan pada lari. Akhirnya udah datang semua. Terus lu dari mana? Ini bang dari Bandung. Saya lagi libur santren katanya. Wah santri juga. Iya bang. Terus gue senterin tuh bang. Lah kok laki? Gue bilang laki semua tuh bang berenam. Santri laki semua, masih SMA lah, kurang lebih SMA. Terus gue bilang, woi lu pada lari kenapa emang? Ini bang, gak ada yang gangguin. Di mana? Itu pas mau naik puncak. Ntar udah pada duduk, udah mukanya pada pucet bang. Pucet semua. Gue bilang ini orang kenapa? Terus udah lu duduk aja dulu santai. Ntar diriin tenda mah gampang. Udah duduk dulu, minum dulu aja gitu. Ada minum nggak? Ada bang, bawa minum. Yaudah minum dulu aja santai. Udah sini mah aman, gue bilang. Lu naik jam berapa emang? Saya naik dari ini bang, Legok Haji. Oh barengan, gue juga dari Legok Haji. Iya bang. Tapi kita start jam 5 bang. Buset. Itu mah bukan ini gue bilang. Udah itu, niat naik trekking. Iya, udah niat naik trekking lu. Terus pada bawa headlamp. Iya bang, ada 2 orang, 3 orang bawa headlamp. Sisanya pakai HP bang. Waduh, gue bilang lu cakep banget. Terus dia udah ceritain, emang ada apa? Enggak abang takut. Udah lu ceritain, gak usah takut. Di sini ada gua, ada yang lain juga. Itu santri juga tuh 2 orang dari pada larang. Oh tadi bang, lagi pas maghrib kita di jalur itu mendengar suara bayi nangis bang. Wah kita pikir cuma bayi katanya. Bayi juga paling ngerangkak katanya. Gak bakal ngejar ini. Habis itu emaknya bang teriak minta tolong. Gue bilang, oh iya. Oh berarti nggak ada cewek ataupun bayi ya? Nggak ada bang. Itu bang, begitu ada suara teriak minta tolong, kita langsung pada lari bang, pada ketakutan. Wah lu bahaya lu, untung lu nggak pada jatuh lu. Itu kanan kiri jurang lu. Lu udah ada yang pernah naik burangrang belum? Ada beberapa bang, cuma saya baru. Dalam hati gue, wah ini nyalinya gede juga nih. Terus gue bilang, iya gue sih denger, gue bener. Gue tadi pas beres sholat isya, gue ngaji, gue dengerin tuh ada bayi nangis. Gue pikir ada pendaki. Ada pendaki bawa bayi, karena gue dengar suara cewek juga. Iya bang, itu suara cewek minta tolong bang. Oh itu suara cewek minta tolong. Gue kedengeran cuma suara ceweknya doang, gue nggak tahu ada suara minta tolong. Iya bang. Ya udahlah, yang penting udah aman di sini, gue bilang. Udah dirin tenda dulu, gue bilang. Oh dirin tenda lah tuh. Oh mereka tuh belum sempat dirin tenda berarti? Belum. Baru mau ke arah puncak? Iya. Jadi mau ngecamp di puncak, pas maghrib itu katanya memang ngomongnya sompral bang. Si rombongan ini. Ya bercanda-bercandaan gitulah. Oh bacotnya nggak dijaga. Iya bacotnya nggak dijaga. Mulutnya pada nggak dijaga gitu. Ya akhirnya dia pas maghrib itu ngedengar pertama, awalnya ngedengar suara bayi nangis. Mereka masih santai lah katanya. Waktu bayi nangis kita masih santai bang. Santai aja lah jalan. Masih bayi ini nangis ya kan. Paling kalau jalan ngerangkak gitu kan, nggak ngejar ya kan. Wah bacot lu sih emang gue bilang. Nah begitu ngedengar suara perempuan minta tolong tuh bang, takutan kita bang, langsung pada lari bang. Jadi pas dari denger itu kita langsung lari ke atas bang. Wah ya lo untung masih selamat. Ya udah dirin tenda aja dulu. Lu dirin tenda.
masak-masak aja dulu. Nih gue pinjemin senter lagi nih, gue bawa senter banyak gue bilang. Karena pengalaman gue di Salak, gue jadi bawa senter banyak bang. Jadi gue bawa senter tuh bisa 3 tuh, waktu ke Burangrang tuh gue bawa senter 3. Udah gue bilang nih, gue pinjemin senter lu buat ini. Ada kok bang, kita bang, tenang aja bang. Udah sediain. Oh ya udah, ada emergency ada. Ya udah, lu siapin dah tuh tenda. Akhirnya bikin tenda tuh mereka tuh bang. Bikin tenda. Udah beres bikin tenda, gue bilang ya udah kalau yang mau makan dulu. Kalau yang mau sholat dulu. Udah ya gue masuk dulu nih. Lanjutin gue ngaji, ambil zikir gue bilang. Niat awal gue kan memang survei sekalian tadabur lah bang. Di atas Burangrang kan lumayan ya, lu bisa zikir, bisa tadabur alam, bisa ngaji. Di atas gunung kan satu hal yang beda ya dibandingkan kita di rumah atau di masjid. Mereka lagi pada sibuk tuh di tenda aja masing-masing. Nah cuma tenda gue masih gue buka tuh, nggak gue tutup, gue buka. Oh sambil zikir tuh bang, sambil zikir santai. Namanya kalau zikir tuh kan lu kebawa enak ya. Kalau zikir tuh kalau udah lu udah enak tuh antara terhanyut ya, antara sadar nggak sadar tuh. Nah persis mungkin jam 9-an lewat lah, gua ngeliat ada satu sosok bang. Sosok berjubah putih persis di deket tiang bendera situ. Jadi kan area camp terus agak ujung situ itu ada tiang bendera tuh ya, persis berdiri di situ bang. Waduh siapa itu? Kalau pas lagi zikir, lihat siapa? Ya udahlah, namanya gitu kan kita coba aja komunikasi ya bang ya. Oh lu ngeliatnya nih pakai batin nih? Sebenarnya ya agak pakai batin, tapi samar-samar bang kelihatan. Karena gue pertama ngeliat, iya apaan tuh putih. Akhirnya gue merem aja deh tuh. Tapi visual juga sempet lihat. Cuma kayak kabut-kabut doang gitu. Ya udahlah, coba gue ngebatin ya kan, siapa tahu bisa komunikasi ya. Akhirnya gue coba ngebatin sambil zikir tuh. Akhirnya tuh gue denger tuh dia ngucapin salam. Jadi sosoknya jubah putih seperti kiai lah, udah sepuh, udah tua. Oh laki-laki. Laki-laki bang. Gue pikir tadi kunti. Bukan. Sosoknya tuh pakai jubah putih, pakai apa ya? Ada udeng-udengnya, ada udeng-udengnya juga. Udah sepuh bang. Kayak mirip kiai gitu kan. Terus gue tanya. Dia ngucapin salam, gua jawab aja waalaikumsalam. Abah siapa? Oh saya yang jaga di sini di Gunung Burangrang ini. Oh gitu. Saya harus manggil apa nih? Saya bilang Abah aja katanya. Itu nggak usah kiai, syekh, saya Abah aja katanya. Terus dia ngomong gini, udahlah tenang aja. Kamu nggak sendirian kok di sini di Gunung Burangrang katanya. Lu udah ada santri kan yang nemenin tuh 8 orang. Jadi sama kamu 9 orang tuh. Udahlah. Ntar malam ada lagi kok, tenang aja. Yang nemenin. Oh dia ngomong gitu? Iya dia ngomong gitu bang. Oh iya bah, makasih bah. Iya bah, tadinya saya udah ketakutan sendirian di sini. Iya tenang aja. Dia jawabnya gini. Udah tenang aja, ini kan masih di wilayah Pajajaran juga, kata dia. Tenang aja kamu di sini. Kalau masih wilayah Pajajaran, ini masih wilayah Pajajaran, sana masih wilayah Pajajaran. Udah di sini mah tenang aja katanya. Ntar juga ada yang nemenin lagi, tapi agak maleman kata dia, yang nemenin. Kata, oh iya bah. Akhirnya gue kepo bang, gue tanya juga yang santri. Bukan. Yang kejadian sama si santri ini. Oh iya, yang si bayi yang ini. berenam, iya, yang berenam ini. Gue tanya, Abah, tadi itu kenapa santri-santri itu? Katanya digangguin ya. Oh, itu mah kerjaannya si Neng katanya. Wah, siapa lagi nih gue bilang. Itu si Neng. Duh, nggak lama bang muncul bang, samping dia bang. Si Nengnya? Si Nengnya bang, pakai pakaian ada selendang gitu, jadi kayak pakai pakaian sinden,
Heeh. kayak baju adat Sunda, terus ada selendangnya gitu, warna kuning ada hijaunya, sinengnya. Nah sinengnya tuh dia begini, pas waktu ke gua kayak ngucapin salam. Gua bilang kenapa itu? Oh iya itu tadi dia sompral, mereka pada ngomongnya nggak bener, Nggak sopan. nggak sopan. Oh gitu, tapi nggak apa-apa kok, udah buat mereka pelajaran aja kalau suatu waktu kesini lagi. Nah si Abah itu ngomong, udah kamu kalau tenang aja di sini, kalau ada apa-apa, butuh bantuan apa-apa, kamu panggil aja dari sini. Ini ngomong aja ntar sama si Neng, ntar penghuni sini bantuin. Gue masih belum tahu tuh bang, maksudnya apa? Oh iya bah, makasih gue bilang. Udah saya niat di sini kok mau tadabur, mau ngaji, saya bilang. Saya izin mau lanjut ngaji sama zikir. Oh ya udah kata dia. Udah tuh bang. Nggak lama sosoknya hilang. Nah persis pas sosoknya hilang, kabut-kabut yang tadinya tebel bang, mendadak hilang semua bang. Atas gunung cerah bang langsung. Kejadian itu jam 10. Kabutnya cerah bang. Jadi pas gue juga belum ngeh ya, pas udah selesai coba zikir lagi. Nah tapi gue nggak kepikiran sama santri-santri ini kan. Pas gue keluar, lah cerah banget ini. Jadi kayak lu bisa ngeliat bintang bang, banyak banget. Bahkan gue saking cerahnya, saking nggak ada kabutnya, gue bisa nyenter dari atas Burangrang ke Tangkuban Perahu bang. Gue bisa senter tuh Tangkuban Perahu. Pakai senter gue kan lumayan bagus tuh sinarnya. Senter tuh nembus bang sampai ke hutan Tangkuban Perahu. Saking nggak ada kabutnya. Cerah banget ya. Cerah banget. Wah, masya Allah. Dalam hati gue, ya mungkin karena malam Isra Mi'raj juga ya. Jadi cerah. Alhamdulillah tuh. Udah tuh. Akhirnya gue ngobrol lah sama santri. Gue bilang udah tenang aja. Lagian lu pada sompral sih ngomong. Iya tuh Wak. Itu pada ngomongnya pada nggak dijaga katanya. Kita kan jadi ngikut-ngikut aja ketawa. Ya lain kali kalau kemana-mana adab itu didahulukan gitu. Iya A. Ya udah pada makan, ntar kita ngobrol-ngobrol aja nih, lumayan nih cuaca di ini Burangrang lagi cerah nih di puncak. Ntar kita ngobrol-ngobrol aja tuh bareng sama santri yang lain. Akhirnya malam itu dari jam 10 itu ngobrol tuh bang sama santri-santri tuh. Si santri itu juga akhirnya merasa kaget sih. Jadi ada beberapa santri yang memang udah sering naik Burangrang, belum pernah ngerasain secerah ini. Selalu berkabut di Burangrang tuh. Kalau malam tuh pasti berkabut. Sampai akhirnya mereka ngerasa, wah enak ya bang, cerah bang. Ya mungkin malam Isra Mi'raj gue bilang gitu. Jadi suasananya cerah gitu. Mungkin kalau malam-malam berkabut. Gue nggak cerita tuh bang soal si sosok kiai itu sama sosok itu. Gue bilang udah tenang aja, nggak usah dipikirin yang tadi, insya Allah mah nggak ada apa-apa. Udah kita ngobrol ngalor ngidur lah, ngobrol kerjaan, keluarga, segala macem pekerjaan. Ya karena gue ngerasa gue paling senior ya bang di situ ya, merasa dituakan kan ngasih petuah ya ke santri-santri ini. Dalam hati gue ya ini gue kayak ngasih, ya banyak ya mereka yang sharing gitu bang tentang agama dan lain sebagainya. Ya udah kita berjalan aja ngobrol sampai dari jam 10 nggak kerasa sampai jam 1 tuh bang. Udah ini nih lumayan nih kita tidur aja nih, udah agak dingin gue bilang. Udah akhirnya masuk masing-masing tuh bang. Masing-masing masuk ke tenda, gue juga masuk ke tenda. Dalam hati gue udah tenang nih, nggak udah ada yang nemenin nih. Karena gue pikir gue bakal sendirian di atas gunung. Akhirnya gue coba tidur tuh bang, tidur. Nah pada saat gue inget banget itu, gue kebangun gara-gara ada yang datang bang. Sekitar 1:30 ada rombongan lain datang. 1:30-an ada rombongan lain tuh datang tuh naik. Pas gue lihat, kayaknya ada rombongan lain. Gue lihat, 1:30. Gue langsung inget tuh ngomongannya si Abah. Sesuai yang tadi diomongin. Iya. Ada yang datang lagi ntar malam. Ada yang datang lagi ntar malam. Gue bilang, canggih juga nih si Abah. Gue bilang, bisa tahu ada yang datang lagi ntar malam. Ya udahlah, gue juga nggak mau nyamperin karena udah terlalu larut ya. Ini gue tidur aja tuh bang, tidur.
Akhirnya bangun pagi agak subuh jam 5. Gue sengaja mau ngeliat sunrise lah di sana di atas Gunung Burangrang. Setelah gue beres sholat subuh pagi, wah cerah tuh suasananya, suasana Burangrang. Nah bener tuh, gue ngeliat tuh ada 2 kelompok yang datang. Jadi yang 1:30 sama yang subuh datang. Subuh ada lagi? Subuh ada lagi. Oh berarti dari yang 1:30 datang lu nggak sempet ngobrol apa-apa? Iya, nggak sempet ngobrol apa-apa tuh. Gue udah mikir, karena ternyata begitu gue udah masuk tenda itu kabut turun tuh bang. Kabut turun lagi. Udah gue ngedenger suara rintik-rintik, wah ini kabut nih. Rintik-rintik kayak hujan gitu. Wah ini biasanya kabut nih. Udah gue nggak keluar lagi tuh bang. Kondisi juga dingin kan. Ya udah akhirnya gue stay di tenda aja. Nah sampai pagi aman tuh bang. Yang lain tuh si santri-santrinya juga selfie semua. Ada yang sambil khotbah, sambil apa namanya ngeluarin hadis-hadis sambil ini. Wah gue bilang ini gue berasa di pesantren nih di Burangrang ya kan, sambil videoin sambil ngeluarin hadis-hadis segala macam, apa namanya filosofi hidup dan agama. Kata gue keren nih kayak calon kiai nih gue. Nah memang selama kejadian di situ malam itu nggak ada yang ini lagi bang, nggak ada yang sama sekali ngeganggu atau apa. Cuma itu aja tuh suara perempuan itu gue ngeliat dengan jelas, gue ngedenger karena gue udah ngedenger suara bayi sama suara perempuan. Dan nggak taunya memang nggak ada. Dan akhirnya gue verifikasi, nanya si Abah, ya emang kerjaannya salah satu anak buahnya dia lah mungkin. Si Neng ini yang seperti sinden ini dandanannya. Gue nggak tahu, gue juga nggak nanya namanya. Biasanya juga dia nggak mau nyebutin namanya siapa. Ya udah akhirnya gue putusin turun tuh bang. Gue turun sama satu kelompok yang dari Legok Haji, karena yang dari Mentari kan kata dia masih nanti ini aja dia, karena beda jalur ya. Akhirnya gue turun bareng sama yang Legok Haji tuh sekitar jam 10:30, jam 11-an. Nah kondisi itu posisi hari Sabtu rame banget bang. yang naik. Rame banget yang naik. Ada yang trail run kan, di TikTok di Burangrang banyak banget itu. Ramai banget Burangrang yang pada naik. Gue liat, gue itu mau buset ini ratusan orang yang naik nih di atas Burangrang. Ya udah gue pikir ya bagus lah, jadi rame. Giliran gue turun kan, gue sama si 6 santri ini turun. Nah yang kasihan tuh yang memang yang 2 orang yang baru pertama kali naik itu, dia ditinggal tuh sama yang 4 orang temennya tuh. Buset. Akhirnya gue temenin lah tuh, jadi bertiga tuh gue temenin terus. Nggak minumannya dibawa sama temennya, jadi kan mau nggak mau gue kasihan ya. Nih orang nggak bawa minuman lu di mana? Di situ bang, dibawa sama teman lah. Lu gimana sih ceritanya ini? Lu turun nggak bawa minuman? Nggak bawa bang. Yaudah nih gue bawa, masih ada minuman, kita sharing aja. Iya bang, makasih banyak bang. Turun sampai sekitar basecamp itu gue sekitar jam 1:30 bang. Dari jam 10:30 sih jam 1:30, karena gue pelan ya. Bawaan gue juga berat kan, lumayan berat gitu. Jadi gue nyantai, gue nggak mau buru-buru. Ya udah akhirnya nyampe bawah, gue bersih-bersih, gue sholat dulu, ya kan, karena ngejar zuhur. Nah, beres zuhur tadinya gue mau nyantai tuh bang, tapi gue penasaran sama yang semalam gue temuin di atas. Lu mau nanya-nanya di bawah nih? Iya, seperti biasa gue pasti verifikasi ke ini bang. Gue minum kopi dulu ya bang. Minum. Jadi gue penasaran bang sama sosok itu. Ya kan gue bersih-bersih sambil gue ngembaliin tenda tuh. Gue cewa kan, gue ngembaliin. Gue nanya-nanya sama yang ini, yang nyawain tenda. Di sini emang ada penunggunya ya gunung? Iyalah pasti setiap gunung ada penunggunya. Enggak, maksud saya yang nunggu tuh siapa gitu. Oh saya emang nggak ngerti gitu-gituan. Oh ya udah kalau nggak ngerti, akhirnya ya udah gue sekalian makan siang kan bang di situ. Kalian nanya ojek bang, karena ternyata kan lu kalau dari basecamp Burangrang mau ke bawah itu kalau nggak pakai motor lu harus sewa ojek gitu. Akhirnya gue sewa ojek, tapi sebelum sewa ojek gue nanya-nanya lagi kan, kayak gue kepo kan, pengen cari tahu siapa. Akhirnya gue ada itu tuh
yang lagi pada ngumpul tuh orang-orang base camp. Gue tanya, punten iya mau nanya ojek ada nggak? Oh iya ada bisa. Kemana? Sampai ke bawah doang kok, deket sekolah polisi. Oh iya bisa. Sekalian mau nanya nih supaya saya nggak penasaran, saya bilang. Sosok yang ngejaga gunung ini yang pakai jubah putih siapa ya? Mereka langsung pada kaget, Bang. Sosok yang pakai baju putih, jubah putih, iya kayak kakek-kakek gitu, pakai sorban gitu. Ngelihat. Iya, ngelihat di mana? Di pos 3. Bukan. Saya ngeliat di puncak. Di puncak? Iya. Siapa sih, Oh, itu mah Abah Haji, namanya. Akhirnya gue baru tahu, Bang. Warga situ udah tahu. Makanya dinamain base campnya area Legok Haji. Oh, Legok Haji itu dia. Iya, Haji itu dia. Sejarahnya di situ siapa katanya? Salah satu ulama yang ikut berperang melawan Belanda. Oke. Gitu. Jadi dia di situ. Katanya makamnya juga deket-deket situ, Bang. Oh. Dan setiap malam Jumat tertentu gitu, malam Jumat Kliwon atau yang lain, itu si orang-orang base camp itu selalu adain pengajian, tawasulin buat si Abah Haji itu. Mereka menyebutnya Abah Haji. Dan memang sosok baik ya berarti dia ya. Sosok baik, Bang. Dan itu katanya sih biasanya sih pendaki-pendaki nemunya antara pos 3 ke pos 4. Biasanya di pos 3 katanya. Si Abah Haji ini kalau ada yang lihat. Nah, tumben nemunya di puncak. Iya, deket itu. Saya bilang deket deket tiang bendera yang deket area ngecamp. Oh, di situ. Nah, sekalian saya mau nanya satu lagi nih, saya bilang, mumpung saya nggak penasaran. Bikin saya mau nanya tuh, yang sosok sinden itu siapa ya, Iya. Jadi saya ketemu sosok Abah Haji, tapi sampingnya kayak ada sinden gitu, pakai selendang kuning hijau gitu. Nah, cuma yang di situ nggak ada yang tahu, Bang. Oh, sosok sinden ini nggak dikenal? Nggak ada yang tahu. Akhirnya gue coba cari tahu tuh. Udah kesini-sini gue coba cari tahu. Memang ada beberapa pendaki yang sempet pernah melihat sosok si sinden ini. Oh, di Burangrang itu juga? Di Burangrang itu, di antara pos 3 atau pos 4. Dengan tinggi, katanya sosoknya tinggi, tapi kayak lagi nari gitu, Bang. Kayak lagi nari gitu. Nah, ternyata memang yang si sinden ini yang ngegangguin si santri-santri ini yang mulutnya gak dijaga. Jadi seperti itu. Pas gue mau pulang, ya biasa ya, Bang, namanya adab ya, gue kadang ya berdoa dulu sambil bilang gitu, Mbak Haji, kan saya udah tahu namanya, saya izin pulang ya gitu, pulang dulu, nanti kapan-kapan kalau ada waktu main kesini lagi. Jawab, Bang, tiba-tiba ada orang kayak suara ngomong di samping kanan gua, kuping gua. Ya, ditunggu. Udah kamu buruan turun. Ini mau hujan katanya. Mau hujan. Terus pas gue lihat nengok ke belakang, kamu ke arah, kan dari base camp tuh bisa ngeliat tuh ke arah atas tuh awannya. Emang udah gelap, Bang, ternyata, Bang. Udah gelap banget. Begitu akhirnya gue manggil ojek, gue bawa carrier, terus gue turun. Hujan, Bang. Langsung rintik. Gue keluar base camp tuh udah langsung rintik. Wah, gue bilang, Bang, buruan, Bang, hujan, Bang. Tapi alhamdulillah gue nyampe di sekolah polisian itu, alhamdulillah nggak kena hujan. Dan pas gue ngeliat kan ke belakang gitu sambil bawa motor, gue, waduh, udah gelap banget, mateng, gue bilang. yang di atas tuh kena hujan semua. Ya udah, tapi alhamdulillah selama perjalanan itu, alhamdulillah gue bisa pulang dengan selamat. Akhirnya gue dari situ gue lanjutin lagi tuh naik, gue mesen ojek online sampai stasiun Cimahi gitu. Gue cuma di situ di stop, akhirnya gue ngorder ojek online sampai stasiun Cimahi. Nah, akhirnya gue siapin tiket buat balik lagi ke Bekasi. Jadi gue balik sekitar Sabtu sore tuh dari sana. Nah, pengalaman itu
memang buat gue pertama kali gue solo hiking sempet sendirian di atas gunung gitu dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Ya itu ditemuin sosok itu. Wah itu sih apa ya? Tapi bisa dibilang walaupun lu ketemu sosok ya alam sebelah tapi yang baik ya. Baik bang. Yang baik. Tapi sih ya balik lagi sih kalau menurut gua hal kayak gitu kayak si santri ini karena dia sompral ngomongnya nggak bener, diketemunya juga yang nggak terlalu baik ya kan? Iya. Tergantung gimana kitanya berarti. Tergantung kan? gimana kitanya. Santri nggak jaminan bang. Iya. Santri nggak jaminan bang. Bener. Kalau secara visualnya kan si yang baju hijau ini kan kayak sinden ya. Itu Iya. mungkin kalau si kiai ini kan emang ulama lah. Ulama. Dia baik. Kalau ini kan mungkin dia ya tergantung lu ngehe gua ganggu si Iya. sinden ini kan. Iya betul. Iya. Tapi gimana pun juga kayaknya dia tunduk sama si Pak Haji ini ya Pak. Tunduk. Heeh. Tunduk sama si Pak Haji ini, si Oh Abah Haji ini. gitu. Jadi Abah Haji ini semacam pemimpin lah di sana. Iya. Emang sih percaya nggak percaya setiap gunung ada kayak di Gunung Putri kan itu yang Surya Kencana. Betul. Dan itu juga baik lah gitu. Betul. Tapi juga ada bagian-bagian lain juga yang dimana ya nggak baik juga. Ada yang ketemunya juga aneh-aneh juga ada. Betul. Tapi sih lu keren sih lu. Berarti lu ya karena lu niat lu baik sih ya ke atas lu sambil mau ngaji segala macam dia wah orang baik. Iya gitu. Nah, alhamdulillah sih. Ditemenin akhirnya kan. Iya. Tapi itu sih antik sih jadinya. Burangrang ya. Burangrang bang. Gokil. Burangrang via Legok Haji. Keren. Keren sih. Itu pendakian kedua berarti. Pendakian kedua tuh bang dari waktu pas gua ke Salak, gua jadi seneng ngedaki bang. Akhirnya gua ada waktu gua ke Burangrang, ya udahlah gua sekalian aja nyobain. Setelah Burangrang lu sempat nyoba mana lagi belum? Sempet Burangrang belum lagi tuh bang. Belum lagi. Karena sibuk urusan kerja juga karena mepet sama urusan kerjaan jadinya nggak sempet ada waktu lagi buat naik. Berarti lu belum coba gede? Gede belum bang? Gede enak loh. Gede belum bang? Jalurnya sepanjang jalur banyak air. Tapi kalau saran gue ngambilnya kalau lu mau benar-benar nikmatin, lu dari Cibodas cuy. Dari Cibodas ya? Walaupun agak panjang tapi enak kalau lu dari Putri apalagi weekend boro-boro lu nikmatin, jalanan macet. Iya. Enak sih lintas katanya bang. Berangkatnya dari Gede, turun Surken, turunnya Putri. Iya, turunnya Putri. Tapi gua nggak saranin weekend. Iya. Gua ngerasain naik gunung turun macet itu ya di Putri. Gila bener-bener macet bro. Ini orang nih Iya. kita sampai ke bawah macet. Itu gue stres. Gua nggak lagi dari namanya weekend tuh turun lewat Putri karena ya satu ya sorry karena banyak orang ada yang nyetel radio Iya. lah, ada yang teriak-teriak. Kita jadi nggak enjoy. Iya nggak enjoy. Tapi kalau dari jalur Gede itu dari Putri bisa wah gila bisa 500 bisa 1000 orang. Dari Gede itu paling banyak juga 50 orang. 50 orang ya. Dan jalurnya enak lu ketemu air panas banyak lah Iya. tempat buat santai gitu. Buat Ntar santai. bareng-bareng boleh lah. Siap bang. Mantap. Oke bro, ini kali ini ceritanya bukan yang serem-serem ya, tapi memang alam sebelah itu ada dan itu balik lagi ya kalau dari contoh kasus ini semua itu gimana dari kitanya. Kalau kitanya juga niatnya baik, insya Allah juga yang di sana juga energi positif kita juga dibahas Betul. dengan baik. Diterima. Kalau kita emang niatnya sompral sembarangan, lu ketemu juga yang sembarangan. Iya betul. Oke deh brother, keren dia. Nah, kayak lu ada mau pesan apa lagi nih buat yang nonton nih? Jadi buat teman-teman Gajah Malam nih, nah siapapun itu yang suka naik gunung atau yang baru mau naik gunung, yang paling penting kita bisa menjaga perilaku sama bisa menjaga kebersihan ya bang di Bener. atas gunung. Bener. Karena kuncinya itu kan kalau gunung itu bersih, kita bisa melestarikan itu buat yang lain juga bang, nggak cuma buat kita yang nikmatin tapi Iya. suatu saat buat Generasi anak kedepannya generasi masih ke- menikmati hal yang sama. Betul. Jangan ninggalin sampah di atas gunung, itu penting banget sih. Oh, bener tuh. Dan jangan pada bawa musik box, rese itu bikin Wah pusing. iya, rese gitu. Oh, Dan gue jodohin aja kalau denger begitu. Beneran gue ada yang berisik, aduh, udah stres banget. Oke deh bener, sebelumnya gue thank you banget nih. Oke, sama-sama. Gua udah ada cerita kedua kalinya. Siap. Gue harap naik ketiga kali kita bisa bareng-bareng. Siap, Iya. Oke, gua dan brother ini undur diri dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.